Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah anak remaja kaum muda, dimanapun saudara-saudari berada. Biarlah kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan saat malam hari ini. Baik, kita mulaikan ibadah, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian tambahan nomor 28, Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kekuatan di hidupku dari atas. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kita angkat tangan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat malam hari ini Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan, perpanjangan umur, juga kesempatan untuk boleh datang beribadah dan melayani Engkau dalam ibadah anak remaja kaum muda ini Tuhan. Sungguh-sungguh semuanya ini boleh terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus yang menjamah mengurapi kami semua, baik hamba bersama istri, anak di tempat ini, juga semua sidang jemaat di tempat masing-masing, anak-anak remaja kaum muda yang mengikuti di rumah, di kamar masing-masing, semua urapi supaya kami bisa sungguh-sungguh beribadah melayani kepada Engkau. Saat kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, urapi biar puji-pujian kami menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan. Urapi Tuhan sampai pemberitaan firman, doa, penyembahan, semuanya dalam pengaruh urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gerakkan semuanya anak-anak remaja kaum muda supaya bisa ikut ibadah ini dan tidak terhalang oleh apapun. Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa setan mengganggu lewat bentuk apa saja, saat kami memulai ibadah ini kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Di tempat-tempat sidang jemaat semua Engkau lindungi semua. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita kembali lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 334. Nyanyian rohani 334. Kasih yang kuterima. Haleluya. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin
setiamu kekal selamanya. Kasih yang ku terima, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu. Dan ku yakin setiamu Kekal selama. Kita angkat tangan. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu. Dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Puji Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan, saudara-saudara, anak-anak, remaja, kaum muda, malam ini kita bisa beribadah dan melayani kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita tidak bisa saling bertemu, tidak melihat satu sama lain, tapi kasih Tuhan sudah mempertemukan kita ya dalam ibadah ini lewat online, ya, lewat siaran di YouTube. Biarlah semuanya kita mengalami pertolongan Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 115. Kita angkat pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Mari kita bangkit berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kur Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Kur Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala. Dia raja, Dia raja segala. Sekali lagi, Dia raja, Dia raja segala raja. Tetap bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian untuk menyambut firman Tuhan dari nyanyian tambahan nomor 75. Kita buka hati kita melembut untuk bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Anak-anak remaja, kaum muda, dimanapun saudara berada. Kita nyanyikan pujian nyanyian tambahan nomor 75. Kita angkat pujian ini. Kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang. saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku aman karena kau menjaga
Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat yang dipulihkannya. Dari atas. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Soalnya jika kami anak-anak remaja kaum muda ini mau menerima firman-Mu, maka bagi kami juga akan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Kuasa firman, pembukaan firman adalah pembukaan jalan bagi kami yang akan menghapuskan segala kemustahilan dalam hidup ini Tuhan. Kemustahilan jasmani, terlebih juga kemustahilan secara rohani. Kuasa firman-Mu yang mampu untuk menolong mengubahkan kami sehingga kehidupan kami bisa berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar, hidup suci sampai sama mulia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, bukakan firman bagi kami dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh yang suci, mulai dari hamba untuk dapat menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, dan dengan kasih sayang dan kami semua Engkau urapi anak-anak remaja kaum muda dimanapun kami Tuhan berada mendengarkan firman ini. Urapi semua supaya kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, supaya kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman, sampai mempraktikkan firman dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan diulurkan di tengah kami, menjamah setiap kehidupan kami semua, menolong kami jasmani rohani, sampai menghapus segala kemustahilan dari dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami dengar firman, saat perlu menyampaikan keluar roh ngantuk, roh jahat, roh najis, keras hati, main-main, gangguan, keributan, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu, jamah kami semuanya, gereja-gereja yang beribadah bersama dengan kami, dimanapun mereka ibadah, Tuhan berkati seperti Kau berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan sentiasa limpahkan di tengah-tengah kita sekaliannya. Puji Tuhan. Baik, kita kembali pada pelajaran kita dalam pelajaran kaum muda, yaitu dari surat Yudas pasal 1. Kita pelajari, kita baca masih ayat 20 sampai 21. Yudas pasal 1, 20 sampai 21.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Kami menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Jadi Yudas 1 ayat 20 sampai 21 ini adalah tanda gereja yang benar, ya, gereja Tuhan yang benar. Ini anak Tuhan, hamba Tuhan, ya, yang benar, ya. Ayat-ayat sebelumnya kita sudah belajar yang palsu, ya, yang tidak benar. Ya, sekarang ini yang benar, ya. Ada 3 tanda di situ, tanda gereja yang benar, yaitu nomor 1, membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Nomor 1, membangun diri di atas dasar iman yang paling suci, ya. Membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Ya, bagaimana caranya? Ya, iman tetap dibangun, ya. Hidup kita terbangun di atas iman, ya, caranya yaitu lewat ketekunan untuk mendengarkan firman pengajaran yang benar. Ya, karena lewat mendengar firman kita mendapatkan iman, ya. Ya, jadi saya ulangi, tanda gereja yang benar yaitu membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Bagaimana caranya? Lewat ketekunan dalam mendengarkan firman pengajaran yang benar. Sebab lewat mendengarkan firman kita mendapat iman. Ya, Roma 10:17 itu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, firman pengajaran yang benar, ya. Puji Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan, ya, saudara-saudara, ya, anak saudara, anak-anak, remaja, kaum muda, ya, juga orang tua, siapapun hamba Tuhan, kalau tidak mau tekun dengar firman maka dia tidak bisa membangun iman, ya. Atau imannya tidak bisa terbangun, ya, tidak bisa terbangun, ya. Semoga kita mengerti. Jadi ini, nah, ketekunan, ya. Nah, ini ada, jadi saudara anak-anak remaja kaum muda sudah ikut 3 macam ibadah pokok, ya. Nah, ditambah lagi sekarang ada ibadah kaum muda remaja, ya. Ya, juga nanti ada sekolah minggu lagi mungkin. Nah, itu, ya, banyak dengar firman untuk apa? Membangun iman, ya, supaya tetap terbangun. Nah, ini gereja yang benar, ya. Semoga kita bisa mengerti. Sudah kemarin kita pelajari, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, dipelajari. Sekarang yang kedua yaitu, ya, kita lanjutkan kembali. Maksud saya nomor 2, tanda yang kedua adalah tadi ayat yang ke-20, ayat yang ke-19, ya. Ya, ayat yang ke-20 maksud saya, ya, 20. Berdoalah dalam Roh Kudus, itu tanda gereja yang benar, ya. Berdoa dalam Roh Kudus, ya. Berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Berdoa dalam Roh Kudus, ya. Artinya apa? Ya, apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Ya, berdoa dalam Roh Kudus itu artinya, ya, berdoa sesuai kehendak Tuhan, ya. Nah, berdoa sesuai kehendak Tuhan, ya. Berdoa sesuai kehendak Tuhan, ya. Ya, kehendak Tuhan itu adalah firman pengajaran benar, ya. Nah, makanya di dalam Injil Yohanes 15 katakan, ya, jika firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, itu berdoa dalam Roh Kudus, ya, sesuai kehendak Tuhan. Jadi ada firman dulu, minta, lalu Tuhan kasih. Ya, artinya kehendaknya sudah kehendak Tuhan, ya, jadi bukan keinginan, ya. Oh, minta ini, minta itu, bukan. Tetapi sudah kehendak Tuhan, karena sudah ada firman di dalamnya, ya. Nah, itu, ya, semoga kita bisa mengerti pada malam ini, ya. Puji Tuhan, ya. Sudah kita pelajari juga yang kedua itu. Sekarang yang ketiga, kembali tanda gereja yang benar. Yang ketiga tadi 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, ya. Nah, ini memelihara diri dalam kasih Allah, ya. Ini tanda yang ketiga gereja benar, yaitu memelihara diri dalam kasih Allah, ya. Memelihara diri dalam kasih Allah, ya. Puji Tuhan, ya. Kita sudah pelajari
tempat memelihara diri ya dalam kasih Allah. Sekarang kita lanjutkan yaitu proses memelihara diri dalam kasih Allah ya. Proses memelihara diri dalam kasih Allah ya. Prosesnya ya, memelihara diri dalam kasih Allah. Nomor 1 ya, proses memelihara diri dalam kasih Allah yaitu ya, memelihara kasih mula-mula. Nah, ini memelihara diri dalam kasih Allah prosesnya. Yaitu kita memelihara namanya kasih mula-mula ya. Memelihara kasih mula-mula ya. Semoga kita mengerti ya, memelihara kasih mula-mula ya. Kasih mula-mula adalah kasih Yesus di kayu salib. Kasih mula-mula sama dengan kasih Yesus di kayu salib. Ya. Kasih Yesus di kayu salib. Ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Ya itu. Jadi memelihara diri, memelihara kasih mula-mula, ya, itu sama dengan memegang salib Tuhan, salib Kristus. Ya. Memegang salib Kristus atau salib Tuhan ya, memegang salib Kristus ya, salib Tuhan ya. Semoga kita bisa mengerti. Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai 3 ya. Sekarang kita lihat salib ya, itu digambarkan dengan tongkat Musa ya. Nah, Keluaran apa saudaraku yang terjadi kalau salib tidak dipegang, tongkat tidak dipegang ya, sama dengan berarti tidak ada kasih ya, tidak memiliki kasih, anak-anak, remaja, kaum muda tanpa kasih. Nah, Keluaran 4 ayat 2 sampai 3. Mari. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkan itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya ya. Puji Tuhan. Jadi ini ya. Jadi saudara, kalau salib tidak dipegang ya, maka akan menjadi tongkat itu akan menjadi ular ya. Semoga kita jadi jangan pernah melepaskan kasih mula-mula ya. Jangan pernah melepaskan salib ya, atau kasih mula-mula. Sebab kalau dilepaskan akan menjadi ular ya. Ular itu gambaran setan. Nah, jadi kalau kita anak-anak, remaja, kaum muda ya tidak ada kasih mula-mula ya, sama dengan tidak mau salib. Tidak mau salib berarti mau ular. Ya, tidak mau salib berarti ular yang datang ya, maunya ular berarti. Ya, kalau tidak mau salib atau tidak ada kasih mula-mula, yang ada ular. Ular gambaran setan. Ya, setan tentu tanpa kasih ya. Setan tanpa kasih ya. Itulah ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Puji Tuhan. Ayo sekarang kita belajar ya, jangan lepaskan salib tapi pegang terus. Pegang ya, kasih mula-mula dipegang terus ya. Ya, jangan dilepaskan gitu ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Puji Tuhan. Sekarang praktek memegang salib ya. Praktek memegang salib ya. Praktek memegang salib. A ya, memegang salib ya, yaitu A, percaya ya, atau iman kepada Yesus ya, itu memegang salib. Salib itu kan ya sama dengan pribadi Yesus ya, salib Kristus ya, Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa artinya pegang? Pegang itu artinya percaya, yakin atau iman kepada Yesus ya, iman kepada Yesus ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, iman yang benar ya, tadi sudah disebutkan juga di bagian kedua itu ya, bagian pertama tadi. Iman yang benar itu timbul dari mendengar firman Kristus. Iman yang benar boleh Roma 10:17 baca lagi ya. Roma 10:17. Iman yang benar itu timbul dari mendengar firman Kristus ya. Mendengar firman pengajaran yang benar. Itu firman Kristus. Firman pengajaran yang benar. Ya, itu iman timbul dari mendengar firman Kristus. Nah ini. Nah, jadi sekali lagi ya,
Kalau anak-anak remaja kaum muda tidak mau mendengar firman, maka yang datang ular. Nah, ya. Kalau anak-anak remaja kaum muda ya tidak mau setia dengar firman, maka yang datang ular, setan yang datang. Nah, jadi anak nakal, gitu ya. Jadi remaja pergaulan bebas, itulah ular datang. Karena apa? Tidak mau dengar firman, ya. Tidak mau dengar firman. Semoga kita mengerti ya. Nah ini waspada. Nah, sedangkan bisa ke gereja saja dia tidak mau datang, apalagi ya cuma mendengar lewat online. Waduh, banyak yang nggak mau ini. Ya. Nah, tapi jangan sampai kita ya. So, kalau kita tidak mau dengar firman, ular datang. Ya, ular datang. Nah, itu tongkat dilepas, ular datang. Nah, apa pegang tongkat? Dengar firman. Enggak mau dengar firman, ular datang, setan datang. Jadi kaum muda yang berontak, yang brutal, yang najis, itulah ular. Ya. Semoga kita mengerti ya. Ayo, jadi mulai dari sini dulu ya. Kita dengar firman, kita mendapat iman ya. Mendengar firman sampai Yeremia 15:16. Nah ini jadi mendengarnya sampai ini, sampai bisa dikatakan ayat Yeremia pasal 15:16 sampai bisa menikmati ya, menikmati itu ya. Apabila aku bertemu perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Menikmati firman jadi kegirangan, jadi kesukaan ya. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam ya. Semoga kita mengerti. Nah ini, jadi kita mendengar firman ya sampai bisa menikmati sampai bisa menikmati, yaitu ya firman menjadi kesukaan ya. Kita mendengar firman sampai bisa menikmati, yaitu firman menjadi kesukaan ya. Firman menjadi kesukaan ya. Nah, suka atau bergemar ya, tadi ya, bergemar terhadap firman. Semoga kita bisa firman menjadi kesukaan ya, atau bergemar terhadap firman ya. Sehingga nah, kalau kita dengar anak-anak remaja kaum muda sampai bisa menikmati, sampai suka ya, maka ya, saudara kita bisa mengerti ya, bisa mengerti dan percaya pada firman ya. Nah itu, jadi kalau mendengar sampai suka, gemar ya. Senang dia. Apalagi kalau ditanya teman, kau apa sih kesukaanmu? Kamu sukanya apa? Lalu dijawab, aku sukanya dengar firman. Sudah, dia pasti akan ngerti dan percaya, yakin. Jadi kalau ada anak-anak remaja, kaum muda sampai bisa mengaku itu, ditanya temannya, kamu suka apa? Saya suka dengar firman. Ular jauh dari saudara. Ular jauh, setan jauh. Ya, setan tidak mau, tidak berani. Mau tapi tidak berani. Tidak berani. Ya, sampai suka ya. Semoga kita mengerti. Ayo, biar lewat ketekunan dalam penggembalaan ini, tambah kaum muda nanti, tambah sekolah minggu, ya ke depan nanti kalau mengizinkan tambah doa malam, mungkin doa puasa. Ayo gunakan kesempatan ya, apalagi ini libur sekolah ya, gunakan kesempatan ya. Gunakan ya sampai suka dengan firman sehingga kita bisa percaya, mengerti dan percaya kepada firman ya. Semoga kita mengerti. Nah, kembali kalau kita mendengar sampai menikmati tadi, ayo aku bertemu firman, aku menikmati, firman menjadi kegirangan, kesukaan. Nah, lalu terus sebab namamu, ya ini dia. Ini sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam, ya namamu. Nah, jadi kalau kita anak-anak remaja kaum muda bisa mendengar firman sampai nikmat, sampai suka, sampai gemar, sampai girang, maka kita akan mengalami kuasa nama Tuhan, kuasa nama Yesus, kuasa nama Tuhan atau kuasa nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dari apa saja, ya, sanggup menyelamatkan kita dari apa saja. Ayo, ini orang yang suka dengan firman
ya. Sampai dia bergemar, dia mengalami kuasa nama Yesus. Sehingga dia bisa selamat dari apa saja. Apa saja sekarang nih, mara bahaya, ayo, celaka, ya, bencana. Nah, sekarang ini yang sedang menggoncang dunia, ya, itulah wabah, ya, virus. Nah, itu, ya. Ayo, kalau kita mau dengar firman sampai suka, ada perlindungan. Sebab apa? Di atasnya ada kuasa. Nama Yesus diserukan tadi. Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, ini di dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 mulai 11 boleh ya? Kisah Rasul 4 11 dan 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Terus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Nah, selain nama Yesus berarti. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, inilah. Kalau kita dengar firman sampai kita menikmati, suka. Ya, ada iman. Dan kita mengalami kuasa nama Yesus yang sanggup menyelamatkan, melindungi kita dari segala. Ya, semoga kita mengerti. Sebaliknya, nah hati-hati. Kalau muak dengar firman, main-main dengar firman, ya hati-hati. Kalau datang ke gereja saya bisa lihat, nah, masih ada juga kadang 1, 2 yang kadang mau main terganggu. Ya, sekarang di rumah nih nggak bisa lihat lagi. Nggak tahu entah berapa orang yang main-mainin. Hati-hati ya. Kalau muak main-main dengar firman, ngantuk dengar firman, nah maka ular yang datang. Ular mematuk, memagut sehingga mati, ya, mati rohani. Ya, ular datang. Dulu pernah terjadi dalam kitab Bilangan itu. Bangsa Israel muak kami mana terus, bosan kami. Ya, bosan, mana itu firman. Ya, enggak mau dengar firman lagi, main-main mereka, ngantuk. Ya, akhirnya ular datang. Pagut, tepok, pagut, patuk, mati. Nah, sekarang setan datang nggak nampak dengan mata, tapi kita sudah kena, bisanya sudah masuk, bisa ularnya udah masuk. Nah, mulai mati rohani, nakal, tadi remaja, pergaulan bebas, ya. Oh, sampai berbuat dosa, puncaknya dosa, merokok, jangan-jangan sudah mabuk-mabukan. Nah, inilah, ya. Hati-hati ya, sampai dosa kawin mengawinkan itu, ya. Waspada saudaraku. Ya, pokoknya kalau sudah, ya, wanti-wanti kalau sampai kita anak remaja tidak suka firman, wah orang tua harus nangis mendoakan itu. Kalau tidak suka ibadah, tidak mau dengar firman, main-main dengar firman, jangan malah diketawai, ya. Doakan, sebab itu sudah saudara, ya, dipatuk ular, ya, bisa ular sudah masuk. Nah, kalau kena bisa ular itu kan bisa juga dikatakan virus. Nah, itu bisa masuk virus nanti, ya. Virus yang ditakutkan orang sekarang. Nah, kalau dengar firman tidak sungguh-sungguh, ya. Semoga kita mengerti. Itu praktek. Ayo, jangan dilepas. Kasih mula-mula, salib, pegang. Bagaimana? Iman lewat mendengar firman sampai kita bisa menikmatinya, ya. Puji Tuhan. Baru B, ini, ya, saudaraku, memegang kasih mula-mula atau memegang salib. Yang B prakteknya adalah bertobat, ya, bertobat. Ya, bertobat. Salib itu bertobat. Nah, pegang salib bertobat, ya. Yaitu artinya pertama berhenti berbuat dosa, ya. Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan, ya. Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Ya, yang kedua artinya berhenti menghakimi dosa orang lain, ya. Berhenti, stop, ayo kembali kepada Tuhan, berhenti, ya. Semoga kita jadi kalau kita masih mengulang-ulang dosa, ya ular juga yang datang, ya, ular juga yang datang. Ayo malam ini berjuang, ya. Nah, bersama kita, saya mau stop, saya mau berhenti melawan, berhenti menipu, ya, berhenti, ya. Stop berbuat dosa supaya ular pergi menjauh, ya. Nah, itu B. Baru C, baptis air dan baptis Roh Kudus. Ya, ini orang pegang salib. Salib
keselamatan. Ya, salib itu kan menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Baptisan. Yohanes 3, ya, Yohanes 3 ayat 5. Baptisan air. Jadi C, baptis air dan baptis Roh Kudus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, roh, baptis roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Baptis air, baptis Roh Kudus. Ya. Baptis air dan roh itu lahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Semoga kita pada malam hari ini. Ya. Itu baptis air dan baptis Roh Kudus. Ya. Ini selamat. Masuk kerajaan Allah berarti selamat. Ya, selamat. Ya. Masuk kerajaan Allah berarti selamat. Ya. Puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti ya. Baptis air itu. Jadi harus masuk baptisan air. Jadi sesudah bertobat harus masuk dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptis air dulu. Nah, ayo berdoa kepada Tuhan oleh dorongan firman Tuhan ya. Bukan disuruh orang tua, apalagi dipaksa, jangan. Dorongan firman. Anak-anak bisa masuk dalam baptisan air yang benar ya, oleh dorongan firman Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, sesudah itu baptis Roh Kudus. Nah, kalau sudah baptis air pasti dibaptis Roh Kudus. Sama seperti Yesus keluar dari air, burung merpati turun, nah, itu Roh Kudus. Ya. Baptis, diurapi Roh Kudus. Ya, diurapi Roh, sehingga menghasilkan hidup baru. Ini baptis air, baptis Roh Kudus, sehingga menghasilkan hidup baru. Ya. Yaitu, ya baca lagi tadi Yohanes 3 ayat seterusnya, ayat 5 tadi sudah, ayat 6 sekarang. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Terus, ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Nah, ini menghasilkan hidup baru. Ya, itu. Jadi setelah lewat baptisan air, maka akan menghasilkan hidup baru, yaitu seperti angin ditambah Mazmur 104 ayat 4, api. Ya, angin dan api itu dalam Mazmur 104 ayat yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ya, suruhan atau pelayan angin dan api. Ya, ini menghasilkan hidup baru seperti api dan angin. Ya. Semoga kita ya. Jadi angin dan api itu ya, angin dan api itu suruhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Nah, jadi kalau sudah masuk baptisan air, lahir baru, baptis Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, baru boleh melayani Tuhan. Nah, pelayan Tuhan, suruhan Tuhan. Ya, baru boleh melayani Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti ya, pelayan Tuhan, yaitu seperti api dan angin. Nah, ini seperti api dan angin ya. Api itu artinya yaitu pelayan Tuhan yang setia dan berkobar-kobar. Api ya. Api panas, setia berkobar-kobar ya. Ini hidup baru ya. Ini orang memegang salib ya. Kasih mula-mula. Pelayan Tuhan yang setia berkobar-kobar seperti api. Lalu angin. Angin itu membawa kesejukan. Ya, jadi pelayan Tuhan yang membawa kesejukan atau damai sejahtera. Itu bau harum. Pelayan Tuhan yang membawa kesejukan atau damai sejahtera. Ya, itu bau harum. Ya, bau harum. Ya, semoga kita mengerti. Nah, sebaliknya kalau membawa membuat ribut ya. Nah, ini. Jadi saya ulangi ya. Pelayan Tuhan angin itu membawa kesejukan, damai. Kalau membuat ribut ya, di rumah tangga mungkin membuat kacau, membuat bertengkar ya, di sekolah, di gereja, ya di mana-mana. Ya, kalau membuat ribut itu sama dengan angin busuk. Nah, itu yang sering kita buang dari bawah itu. Nah, itu ya, seperti itulah ya, angin busuk ya, yang dibenci orang. Itu kalau suka membuat ribut,
mungkin abangnya yang buat ribut, ganggu adiknya yang sedang baik, atau adiknya yang menggara-garai. Nah, itu angin busuk. Nah, kalau angin harum, bau harum, dia membawa damai, ya, membawa damai. Justru ada yang bertengkar, mungkin abang bertengkar sama adik, dia mungkin lebih adik lagi atau lebih dia abangnya, bawa damai, ya. Ada orang bertengkar, dia bawa damai, ayo berdamai, jangan bertengkar. Kalau busuk, kalau buat ribut, itu angin busuk. Angin busuk yang sering kalau siapa itu, siapa yang buang, tutup hidung itu. Itulah dia orangnya. Ya, sudah tahu semua ya. Ingat ya. Itu ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Puji Tuhan. Ya, satu lagi, angin itu artinya taat dengar-dengar. Ya. Angin itu artinya taat dengar-dengar ya. Angin kita tiup kemana, ya ke situ arahnya ya. Angin itu taat dengar-dengar ya. Semoga kita mengerti. Ayo, inilah memegang salib ya. Memegang salib atau kasih mula-mula itu praktiknya. Ya, kita kembali memegang salib dalam 1 Korintus 1. Nah, ini ayat 22. 1 Korintus 1 ayat 22. Ya, itu memegang salib. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yahudi mencari hikmat. Terus, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, ini salib Kristus. Untuk orang Yahudi satu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Terus, tapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Itu salib. Ya, kalau kita pegang salib ada hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, itu manusia daging. Ya. Jadi orang yang memegang salib, ya, saya ulangi, salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Jadi kalau kita mau memegang salib, ya, walaupun kita seperti saya ini kecil, ya, bodoh, lemah, ya, walaupun itu keadaan kita, ya, maka oleh kuasa salib, ya, Tuhan akan membuat kita menjadi lebih, ya, menjadi lebih berhikmat, lebih kuat tadi ya, lebih berhikmat, lebih kuat tadi 25 itu ya, lebih besar hikmatnya, lebih berhikmat, lebih kuat, ya, lebih besar, lebih kuat, lebih berhikmat dari manusia dunia. Nah, itu ya, ada kuasa salib, itulah hikmat dan kekuatan Allah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo malam ini pegang salib, ya, pegang salib, kembali kepada kasih mula-mula, ya, kembali kepada kasih mula-mula, ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang kita lihat dulu waspada Wahyu 2. Ini kalau tidak mau kembali kepada kasih mula-mula, maka yang ada adalah kejatuhan yang paling dalam, kejatuhan dalam. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-4 mulai. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini, tinggalkan kasih mula-mula. Apa yang terjadi? So itu ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, kejatuhan yang dalam. Dan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepada dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, ya, tidak bertobat, ya. Jadi saudara, anak-anak remaja kaum muda, perhatikan, hati-hati ya, kalau kita sampai melepaskan salib sama dengan kehilangan kasih mula-mula, maka itu adalah kejatuhan yang paling dalam. Ya. Kalau sampai kita melepaskan salib, ya, sama dengan kehilangan kasih mula-mula, maka itu adalah kejatuhan yang paling dalam. Ya. Kejatuhan dalam. Ya. Kejatuhan yang paling dalam yaitu, ya, sampai ke jurang maut. Nah, itu tempat yang dalam, yaitu sampai ke jurang maut. Wahyu 9 ayat 2 sampai 3. Nah, itu lubang, ya. Jadi tadi kehilangan kasih mula-mula itu, melepaskan salib,
Ya, itu sama dengan jatuh. Ya, jatuh sama dengan kejatuhan yang dalam. Ya, berarti jatuh ke lubang. Nah, lubang apa itu? Wahyu 9:2-3. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanah besar, matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kala jengking di bumi. Ya. Nah, ini tempatnya. Jadi saya ulangi, ya. Kalau kita melepaskan salib, ya, melepaskan salib tadi berarti tidak ada iman, sama dengan tidak mau sungguh-sungguh dengar firman, tidak mau bertobat, ya, tidak mau baptis air, nah, maka itu sama dengan orang kehilangan kasih mula-mula, ya. Sehingga dia jatuh ke tempat yang dalam sampai ke lubang jurang maut. Lubang jurang maut. Ya, itu sama dengan bergaul dengan tadi dia bergaul dengan belalang seperti kala jengking. Nanti saudara baca rupanya seperti kuda. Ya, itulah roh setan, ya, demon-demon roh setan. Bergaul dengan setan. Nah, kalau melepaskan salib bergaul dengan setan. Yang paling ditakutkan setan itu adalah salib, saudara. Jadi kalau kita tidak ada salib, melepaskan salib, ya berarti konco, ya, kawannya setan, bergaul dengan setan. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Ayo, nah, itu yang negatif. Ya. Kalau kita lepaskan salib, meninggalkan kasih mula-mula atau kehilangan, maka akan jatuh ke tempat paling dalam. Itulah lubang jurang maut, bergaul dengan setan. Ya, kala jengking, belalang yang menyengat seperti kala jengking, besarnya seperti kuda. Nanti saudara baca di bawahnya, ya, seperti kuda. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sebaliknya, nah, sekarang positif. Ayo, jangan mau negatif, ya. Jangan. Ayo kita melembut, biarlah yang positif. Ayo, yang positif sekarang, ya. Yang positif yaitu, ya, seperti penjahat. Nah, ini seperti penjahat yang mau memegang salib, ya. Dalam Lukas 2:3, ya. Ini positif, ya. Mungkin keadaan kita seperti penjahat, ya, masih ada salah, ya, masih berbuat dosa, tetapi malam ini mau memegang salib, mau bertobat, nah, mau ngaku dosa, mau bertobat, ya, maka saudara-saudara akan diangkat oleh Tuhan, ya. Kalau tadi melepaskan salib, jatuh ke lubang dalam. Kalau memegang salib, diangkat oleh Tuhan, ya, sampai langsung ke Firdaus. Ya, itu penjahat yang disalib, Lukas 23 ayat 40-42. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Nah, ini penjahat yang satu. Jadi dia mau pegang salib, sama dengan dia mau percaya Yesus, dia mau bertobat, ya. Dia mau percaya Yesus, dia mau bertobat, dia mau hidup baru, ya, hidup baru, ya. Semoga kita mengerti. Kita memang selayaknya dihukum. Nah, itu orang bertobat, itu orang percaya, ngaku dosa, layak. Aku ini orang berdosa, so kita menerima balasan setimpal yang perbuatan kita. Tapi orang yang tidak berbuat salah, Yesus itu benar. Oleh berkata Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini diangkat oleh itu, ya. Semoga kita mengerti. Ayo, ya, biarlah malam ini kita mau yang positif, yaitu kita mau memegang salib Kristus, ya. Kita mau memegang salib Kristus. Sekalipun mungkin keadaan kita masih, tadi saya katakan ada salah, ya, masih ada kekurangan-kekurangan, tapi kalau kita mau kembali kepada salib, ayo pegang salib Kristus, maka kita akan mengalami kuasa pengangkatan Tuhan, ya. Prakteknya ya seperti penjahat tadi, sebenarnya sudah itu, ya, percaya bertobat, tapi dijelaskan lagi di sini oleh penjahat, ya. Nah, ini penjahat bertobat, ya, dia percaya Yesus, ya, itu praktek, ya, memegang salib, percaya Yesus, ya. Nah, Yesus, ya, dia percaya kepada Yesus,
Dan ya, tadi, tidakkah engkau takut? Nah, kawannya, kok nggak takut ya? Berarti dia takut. Ini takut akan Tuhan. Jadi percaya Yesus dan takut akan Tuhan. Nah, itu namanya orang pegang salib. Percaya Yesus dan takut akan Tuhan. Ditandai dengan mau mengaku dosa. Kita memang selayaknya, aku ini layak dihukum. Sama dengan mau mengaku dosa. Ya, itu penjahat itu ya, mau mengaku dosa. Ya. Saya urutkan, ya, jadi penjahat ini mau memegang salib. Sama dengan dia mau mengaku dosa. Ya. Mau mengaku dosa sampai tadi takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu membenci dosa. Itu urutannya lebih bagus ya. Jadi saya ulang ya. Ayo kita pegang salib seperti penjahat ini. Apapun keadaan kita. Ya, penjahat yang disalib ini bukan cuma secara rohani dia jahat, najis, kotor, bukan, tapi juga jasmani udah enggak bisa enggak bisa diharapkan apa-apa lagi. Enggak ada lagi kepintaran, enggak ada, apa-apa enggak ada sudah. Tapi dia mau pegang salib. Nah, mungkin itu keadaan kita malam. Ayo pegang salib. Mulai dari ngaku dosa. Yang kedua, takut akan Tuhan, benci dosa. Ngaku dosa sampai membenci dosa. Ya. Ayo itu yang kita kerjakan hari ini ya, anak-anak remaja kaum muda, ayo ngaku dosa sampai membenci dosa. Ini kita mohon kekuatan. Sehingga kita akan mengalami pengangkatan dari Tuhan. Hasilnya, ya, penjahat diangkat ke Firdaus. Sekarang diangkat ke Firdaus. Artinya sekarang kita hidup bersuasana Firdaus. Suasana Firdaus itu, ya, suasana Firdaus itu adalah suasana yang damai, ya, tenang, bahagia, ya. Damai, tenang, bahagia. Itu suasana Firdaus. Jadi anak remaja kaum muda damai, tenang. Apalagi sekarang ini tuh nggak sekolah, ya udah tenang di rumah. Pemerintah pun suruh tenang di rumah kan, damai, tenang. Tapi bukan cuma itu, bahagianya ada. Firdaus Taman Eden, lapar tinggal petik. Suasana bahagia. Sama dengan ada jaminan pemeliharaan perlindungan Tuhan. Tidak ada ancaman di Taman Eden. Tidak ada ancaman. Lawang dengan Hawa dengan ular aja cakap-cakap kok nggak ada ancaman. Nggak ada takut dengan singa beruang, nggak ada. Nggak ada ancaman. Aman, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Oh, itu hasilnya. Pertama ya, semoga kita. Dan terakhir, kalau Tuhan datang kedua kali, ya, penjahat itu hari itu juga karena dia hari itu mati. Tapi kalau kita masih diberikan Tuhan panjang umur, dan jika Tuhan datang kedua kali, maka kita akan diangkat, ya, di awan-awan permai, ya, masuk Firdaus kekal untuk selama-lamanya. Ya, semoga kita, ayo tunjukkan, saya masih banyak dosa, ampunilah aku Tuhan, ya, ampunilah aku. 194 itu ya, nyanyian rohani. Inilah aku, oh Tuhan. Ayo kita tunjukkan, ini aku Tuhan. Aku yang banyak dosa, ya. Aku yang masih jahat, masih najis. Aku mau mengaku dan aku mau berjuang untuk membenci dosa. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya, mengangkat kita, ya. Hari-hari ini ada suasana Firdaus. Oh, di tengah dunia sekarang bagaimana suasana Firdaus? Orang takut, cemas, gelisah sekarang. Tapi kalau kita mau memegang salib, ngaku dosa sampai benci dosa, kita akan mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Inilah aku. Ayo serahkan hidup kepada Tuhan. Ini aku, ini dosaku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tolong aku sampai aku bisa benci dosa. Biar suasana Firdaus bisa aku alami dalam kehidupanku. Mari, inilah aku. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, inilah aku. Curahkanlah
Roh Kudus-Mu atas. Sekali lagi, ayo sungguh-sungguh semua nyanyikan pujian ini. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas. Dengan U, tutup mata, tundukkan kepala semua dengan U. Ayo. Ini aku Tuhan. Ini dosaku. Tunjukkanlah kelemahan dosa. Tunjukkan kesalahan-kesalahan. Akuilah. Seperti penjahat aku layak dihukum. Aku berdosa. Dan kita mohon, biar Roh Kudus dicurahkan, kita bisa takut akan Tuhan, benci dosa, sehingga tangan Tuhan akan diulurkan. Tutup mata semua. Ada yang mau mengangkat dua tangan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Angkatlah masing-masing di tempat masing-masing. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ini kami Tuhan. Ini hamba bersama semua anak remaja kaum muda di tempat masing-masing. Mungkin bersama orang tua mereka Tuhan, kami datang padamu. Menyerahkan hidup yang banyak masih dosa kelemahan ini Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau melepas salib Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami mau pegang salib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami. Haleluya. Perbuatan, perkataan, pikiran, angan-angan, perasaan, pandangan kami, seluruh hidup kami yang masih berdosa Tuhan, ampuni. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa takut akan Tuhan, membenci dosa. Biar kami mengalami suasana Firdaus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semuanya, jamah kami semua Tuhan. Biar hidup bersuasana Firdaus. Sampai Engkau datang kami bisa masuk dalam Firdaus yang kekal Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman di tengah kami. Tuhan menolong kami semua anak-anak remaja kaum muda. Dimanapun kami berada tinggal hari-hari ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami semua mau memegang salib, mau ngaku dosa, sampai membenci dosa Tuhan. Kuatkan Roh Kudus, mampukan. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan-Mu, terutama pergumulan kami untuk bisa bertekun dalam ibadah pelayanan Tuhan. Tekun dengar firman, membangun diri ini di atas iman Tuhan. Kuatkan kami semuanya, supaya kami tidak menghindar, tidak lari Tuhan. Kami tetap setia beribadah melayani Engkau, mendengarkan firman. Istimewa di kandang penggembalaan ini Tuhan. Kuatkan semuanya. Yang masih belum setia, anak remaja kaum muda lain Engkau ampuni mereka, beri kesempatan sebelum nanti mereka terlambat Tuhan. Tolong Tuhan, berkemudahan Kau bagi mereka semua. Terima kasih, syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Engkau menolong kiranya Tuhan. Pergumulan lain tolong, sakit penyakit, gangguan kesehatan jamaah semuanya, seluruh sidang jemaat di sini kami sangat Tuhan. Bapak Ibu, anak muda, anak kecil tolong. Pak Immanuel Sombing Nawadi, Ibu Yanu, Ibu Serius Nasara jamaah juga. Ampuni kami, kuasa iblis dan penyakit mengganggu kami, usir dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semuanya juga Tuhan. Pergumulan dalam usaha pekerjaan berkati semua. Haleluya. Kaum muda berkati yang sudah bekerja, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Yang sedang diliburkan dari perusahaan juga Engkau menolong, membuka jalan Tuhan. Ini keadaan tidak bisa dipikir lagi, Tuhan yang berkarya, belas kasih menolong. Yang sekolah, kuliah, belajar di rumah juga beri hikmat akal budi Tuhan, menolong tetap bisa
Oh Tuhan, belajar dengan baik, berikan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan. Demikian kami serahkan juga Engkau menolong kiranya. Haleluya, semua sidang jemaat dalam pergumulan apa saja Engkau membela Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berkatilah mereka baik yang ada di sini di kampung. Tuhan beri sehat kuat panjang umur, dan terutama satu kami satu pengajaran firman yang belum bisa kami balas apa-apa kepada mereka. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan lagi sambil kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Yang kurnya saja. Ini atasku. Gitu kan? Mari kita bangkit berdiri. Jangan lupa besok ibadah raya jam 11 siang ya. Online masih. Kita berdoa supaya Tuhan tolong semua ya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah membela ibadah pelayan pada malam hari. Tetapkan firman di tengah kami. Kuatkan kami semua, terutama anak remaja kami tetap setia kepada Tuhan. Ibadah besok raya secara online jam 11 siang semua. Tuhan gairahkan sidang jemaat dari yang paling tua sampai anak bayi. Tidak terhalang, semuanya bisa setia. Haleluya, lewat ibadah online ini Tuhan kuatkan semua. Karena memang keadaan ini tidak bisa kami pikir lagi, biarlah kami hanya berserah berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji, bukakan firman-Mu, terjadi kegerakan terus, tambahkan jiwa-jiwa baru. Yang mau mengikuti lewat online, Kau gerakkan semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan nama-Mu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.